Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, Malaikat Jibril diutus oleh Allah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan 3 hal yang apabila 3 hal ini tidak bisa membawa seseorang kepada surganya Allah, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah dalam siksa akhirat dan Allah tidak akan memperhatikan dirinya pada saat mereka berada dalam pengadilan Allah. Salah satu dari 3 hal ini, saudaraku, adalah apabila ada seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, dan kedua orang tuanya atau salah satunya tidak bisa membawanya kepada surganya Allah, maka akhirat mereka adalah neraka dan Allah enggan atas dirinya. Saudaraku, Allah memahamkan kepada kami begitu banyak anak-anak yang ada di lingkungan kita ini yang tidak memanfaatkan keberadaan orang tuanya atau salah satunya untuk menjadikan dirinya sebagai ahli surga. Kita tahu, saudaraku, bahwa begitu besar cinta dan kasih sayang yang diberikan orang tua kita kepada kita. Meskipun kesalahan sangat banyak kita lakukan, apakah kesalahan yang mengakibatkan
keluarga kita berada dalam kesusahan atau kesalahan yang menyebabkan penderitaan bagi kedua orang tua kita atau salah satunya, seakan-akan bagi kedua orang tua kita kesalahan itu sesuatu yang tidak berarti. Sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan sebagai seorang anak, maka sebanyak itu juga pengampunan yang Bapak Ibu berikan kepada kita. Akan tetapi saudaraku, berbeda dengan kita sebagai seorang anak, terkadang satu kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita atau salah satunya sudah cukup bagi seorang anak untuk membenci kedua orang tuanya atau salah satunya, sehingga apakah disadari atau tidak disadari, anak sering melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan kedua orang tuanya menderita dalam kehidupannya di dunia ini. Saudaraku, kami melihat ada seorang anak yang kecewa kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, sehingga dia merasa bahwa kedua orang tuanya tidak lagi perlu untuk diperhatikan. Bahkan dia banyak melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya menderita, tapi dia tidak merasa bersalah. Dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan orang tuanya tidak dilibatkan untuk itu. Padahal kebanggaan yang sangat besar bagi seorang ayah atau seorang ibu apabila anaknya mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Tapi tidak dengan anak ini. Dia melakukan banyak hal yang membuat orang lain bahagia, tapi kebaikan itu dilakukan di atas penderitaan kedua orang tuanya. Dan dia sebagai anak tidak menyadarinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya. Ada lagi saudaraku, seorang anak yang berpikir dia memberikan hukuman kepada kedua orang tuanya atau salah satunya karena salah satu dari kedua orang tuanya itu melakukan kesalahan, dan dia sebagai seorang anak berpikir dengan hukuman yang diberikan kepada kedua orang tuanya, maka hukumannya itu akan membuat orang tuanya dan dia sebagai seorang anak berada dalam kebahagiaan. Tapi tidak saudaraku, kami melihatnya seberapa besar upaya yang dilakukan oleh seorang anak dengan memberikan hukuman kepada orang tuanya, tidak ada kebaikan apapun yang mampu diwujudkannya. Malah justru sebaliknya, setiap apa yang dilakukan oleh anak ini justru terus menyeret kepada keadaan yang semakin tidak menyenangkan. Saudaraku, berhati-hatilah kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa pertama kali saya harus berbakti?" Maka Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah tetap menjawab, "Kepada ibumu." Dan hingga 3 kali sahabat ini bertanya, Rasulullah tetap menjawab, "Kepada ibumu." Baru setelah itu Rasulullah menjawab, "Kepada bapakmu." Saudaraku,
Jika kita sebagai seorang anak bersama kedua orang tua kita atau salah satunya, maka manfaatkan rahmat Allah ini untuk membawa kita kepada surganya Allah. Jangan ini disia-siakan, atau jangan sampai kebersamaan kita bersama kedua orang tua kita atau salah satunya justru membawa kita kepada siksa akhirat. Pastikan kita melakukan sesuatu yang benar. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak akan pernah membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Manfaatkan kebersamaan kita kepada bapak dan ibu kita, apalagi ibu kita. Pastikan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan terus membawa kita semakin dekat dengan surganya Allah. Lakukan lagi perbuatan-perbuatan kecil yang bisa menyenangkan kedua orang tua kita, yang akhir dari perbuatan kita itu adalah surga. Bahagiakan keberadaannya, jangan ditangisi kepergiannya, tapi manfaatkan keberadaannya. Karena banyak anak-anak yang menangis pada saat sampai pada titik waktu tertentu di mana Allah memisahkannya, tapi pada saat mereka bersama dengan bapak ibunya, dia pun tidak melakukan apa-apa yang akan menjadikan kebahagiaan bagi bapak ibunya. Akhirnya saudaraku, jadikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ini sebagai pemahaman tambahan bagi kita yang akan membawa kita semakin dekat kepada surganya Allah. Banyak jalan untuk menuju surganya Allah, dan membahagiakan bapak ibu kita itu adalah bagian dari jalan mudah untuk kita berada dalam kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat yang abadi. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.